Kalau Anda yang baru bergabung dengan kami di Talk to News, saat ini sudah bertambah tamunya. Tadi baru Pak Yasin, Irjen Kementerian Agama, sudah ada Pak Saleh, Ketua Komisi 8. Selamat malam, Pak. Kemudian nanti Pak Marioto, silahkan Bapak bergabung dengan kami di sini. Di tengah-tengah dari pihak Kementerian Hukum dan HAM yang mengurusi urusan imigrasi tadi disinggung soalnya sama Pak Yasin. Saya ke Pak Saleh dulu. Ini kan soal visa membuat, kalau boleh dibilang sih buat calon jamaah haji pasti resah ya Pak ya. Karena kan walaupun berkurang sekarang sudah sisa 1.109. Sebetulnya apa yang dipotret sama teman-teman di DPR? Ya pertama sebetulnya kita merasa kecewa karena mestinya kan sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama sejak awal. Tadi Pak Yasin saya dengar juga sudah mengatakan bahwa sebetulnya penerapan e-hajj ini kan sudah diketahui sejak 1 tahun yang lalu. Betul. Dan itu dilaporkan ke DPR, itu pada saat kami pertama sekali rapat evaluasi pelaksanaan haji tahun 2014, Kementerian Haji melalui Pak Menteri dan juga Pak Dirjen sudah menjelaskan insya Allah tahun depan akan ada namanya e-hajj. Dan kita harapkan itu akan mempermudah pekerjaan kita dan akan mempermudah bagaimana supaya jamaah haji kita bisa diberangkatkan dengan cepat dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya ini sekarang kan kelihatan betul ada hampir waktu itu ya pertama sekali pada kloter pertama itu hampir puluhan ribu yang belum jadi. Saya ingat pada saat pemberangkatan pertama hari Jumat itu saya lagi di embarkasi di Sumatera Utara di Kota Medan. Itu ada 22 ribu lagi yang belum selesai se-Indonesia. Bayangkan itu kan berarti kan ada ketidaksiapan. Nah itu sebetulnya yang kita sangat sayangkan mengapa Kementerian Agama tidak jauh-jauh hari mempersiapkan itu. Nah lalu. Tapi kan elektronik haji ini kan dari pemerintah kerajaan Saudi Arabianya, kemudian kan sistem awalnya dari pihak mereka. Bisa saja kemudian peluangnya itu belum rapi sistemnya dari pihak Arab sendiri karena kan mereka juga baru memberlakukan sistem elektronik haji atau haji elektronik ini. Gimana menurut Pak Saleh? Saya akan mau menyatakan seperti ini, Mbak. Itu sudah 1 tahun yang lalu mereka uji cobakan. Dan itu sudah sebetulnya ready untuk diaplikasikan. Kalau tidak ready nggak yakin saya pemerintah Saudi mau coba-coba. Karena ini urusannya bukan hanya untuk Indonesia tapi seluruh dunia. Nah karena itu sebetulnya dia sudah siap. Yang tidak siap itu adalah bagaimana kita menghadapi sistem baru itu. Yaitu di pihak kita. Jadi kita gini, kita harus juga mengakui ada beberapa hal yang memang kurang yang perlu disempurnakan. Termasuk dalam konteks ini. Nah tadi Pak Yasin menyinggung soal masih ada beberapa tenggang waktu misalnya nanti ada pembahasan BPIH, ada pembahasan ini. Nah perlu saya jelaskan juga bahwa pembahasan BPIH di DPR tidak pernah melebihi batas waktu yang dibutuhkan. Saya ingat tanggal 22 April tahun 2015 ini itu sudah diketok ongkos haji itu. April lalu ya? April lalu. Berarti Mei, Juni, Juli aku yakin. Tetapi kita juga menyayangkan mengapa perpresnya itu baru turun pada tanggal 21 Mei. Berarti ada sekitar 1 bulan perpres itu, peraturan presiden sebagai payung hukum untuk pembayaran ongkos haji itu keluarnya 1 bulan kemudian. Ini kerjaan siapa? Kan tentu Kementerian Agama yang bisa mendesak presiden, bukan DPR. Baik, ini ke Pak Yasin. Ini kan mau nggak mau kita jadi mundur ke belakang begitu ya. Kan apa yang terjadi hari ini kan adalah sebuah akibat gitu ya dari apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan. Saya mau tambahkan sedikit biar sekaligus dijawab sama Pak Yasin. Kemudian yang kedua, ini pembayaran pelunasan ongkos haji itu lebih cepat tahun ini dibandingkan tahun lalu. Saya ingat ya, menurut laporan Dirjen Haji, tahun lalu itu sampai 5 tahap pembayarannya. Tahun ini itu hanya ada 2 tahap. Tahap pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni, setelah itu tahap kedua ditambahkan 5 hari lagi kurang lebih. 13 Juli. Nah berarti kan ada waktu sebetulnya untuk menyelesaikan itu. Kan sudah jelas siapa yang akan berangkat. Datanya kan sudah jelas kita siapa yang bisa bayar dan lain sebagainya. Kenapa kok data-data itu kok baru masuk belakangan? Walaupun sebetulnya terbukti setelah kita mengejar terus bagaimana supaya cepat. Buktinya dari 22 ribu hari Jumat yang lalu itu sekarang kan sudah tinggal 1.000 sekian. Berarti memang sistem ini bagus sebetulnya. Kalau sumber datanya betul kan itu kan bisa dikerjakan cepat. Jadi nggak butuh lama-lama. Cuman persiapan kita nggak ada. Pak Yasin betul nggak bahwa sebetulnya lebih ke pihak kitanya yang belum terlalu akrab gitu ya sama sistem yang baru ini sehingga ada miss di sana sini. Ya ini perlu kita amati bahwa sebelumnya tuh sistemnya konvensional. Visa dan penyelenggaraan haji itu konvensional. Sekarang diperkenalkan elektronik haji. Memang seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua dari Pak Soleh, bahwa ini nantinya akan memudahkan jamaah, memudahkan negara mengurus orang yang pergi haji, memudahkan Arab Saudi dalam menerima tamu yang akan melakukan ibadah haji di Saudi Arabia. Serba cepat, serba ada kepastian hukum,
di mana orangnya akan tinggal, di kamar nomor berapa, pesawatnya apa, cateringnya apa, itu sudah jelas Karena semuanya. PCP ingin ada data terintegrasi begitu Ya, ya? terintegrasi. Tapi ini kan mulai diperkenalkan oleh Ministry of Foreign Affairs of Saudi Arabia, artinya Menteri Luar Negeri sana. Iya. Itu paket sistemnya itu dari pihak MOFA lah itu istilahnya, Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Ini disebarkan ke seluruh negara yang mengirimkan jamaah hajinya ke Saudi Arabia. Dan itu dari pihak-pihak Saudi Arabia sendiri misalnya, perumahan ya, hotel maupun catering, itu ada hotel yang belum siap. Jadi memang penataan baru. Di Arab Saudi pun ada pihak-pihak yang belum siap untuk mengikuti IHADS ini. Hotel-hotel sebagai hotel, tapi harus menunggu. Ya sama dengan kita kan. Jadi akhirnya menunggu juga apa yang menunggu belum siap juga di di sana. Di sana juga menunggu, ada catering yang akhirnya dibatalkan karena tidak comply dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Termasuk soal cara pembayaran juga begitu iya, yang tadi itu dikompres di sama Pak negaranya lah ya. Ini di negaranya, apalagi kita yang jumlah jamaahnya adalah terbesar di dunia. Baik, Pak Yasin penjelasannya belum lengkap, tapi saya harus pindah dulu ke teman saya yang sudah siap dengan berita terbaru di iNews terkini. Sesaat lagi kami akan segera bergabung kembali dengan Anda, tetap bersama kami di Talk to iNews.